Baik pemirsa, kembali kita lanjutkan dialog kita. Mas Sidarta, sekarang kalau misalnya ada investor mau masuk ke reksadana pendapatan tetap, menurut Anda apa yang harus dicermati nih? Oke, kalau mau masuk reksadana tetap, yang paling utama seperti kita mau invest apapun, rumah ataupun yang lain, kita harus tahu kita ini seperti apa gitu ya, profil risiko kita seperti apa. Kita harus kenal dulu nih, apa kita investasi untuk jangka panjang atau jangka pendek, berapa waktu yang kita luangkan untuk investasi ini. Kalau yang idealnya berapa? 1 sampai 2 tahun, itu yang umum. Karena kalau saham kan biasanya lebih panjang ya, mungkin 5 sampai 10 tahun. Kalau pendapatan tuh 1, 2, 3 tahun itu bagus, optimal. Nah, kalau kita sudah cocok horizonnya, nah kemudian kita mulai memilih pendapatan tetap mana yang kita mau masuk. Kalau misal untuk pemula, saran saya itu kita bisa punya 2 pilihan di sini. Ada yang isi obligasi pemerintah atau yang isinya obligasi korporasi. Nah, kalau misalkan yang pemula mungkin akan lebih akrab dengan obligasi pemerintah karena sudah diedukasi dengan ori, dengan sukuk, gitu. Rasanya juga lebih aman. Rasanya juga lebih aman kan. Paling yang naik turun tapi kita tahu nggak akan raib gitu, uangnya nggak akan ini. Nah, itu kita lihat racikannya. Tapi kalau misalnya mau lihat yang lebih stabil, biasanya itu yang ada korporasi itu relatif akan lebih stabil karena korporasi itu ada kuponnya lebih besar bunganya biasanya. Tapi kalau kondisi sekarang memang kebetulan lagi baik kita masuk obligasi pemerintah karena Indonesianya lagi cantik. Kalau Indonesia lagi cantik, ya inflasi cantik, BI rate rendah, itu obligasi pemerintah yang banyak itu yang akan ready. Nah, kalau misalnya mau masuk di korporasi, nah ini kan meskipun mungkin lebih baik di pemerintah untuk pemula, tapi kalau misalnya untuk mau korporasi, yang dicermati apa nih? Korporasi yang mana yang sebetulnya paling aman? Pertama kita harus lihat tuh sektornya, industrinya dia bergerak di industri apa. Kalau industrinya cukup outlook-nya masih bagus, itu baik. Contohnya, misalkan kita lihat nih sebentar lagi mau lebaran, maka kita lihat industri telekomunikasi akan menarik, gitu ya. Kenapa? Karena ada perubahan pola masyarakat Indonesia itu dulu lagunya itu kalau lebaran beli baju baru, sekarang beli pulsa, Pak. Karena macet jalan 17 jam gitu kan, update, telepon, YouTube, Facebook dan lain-lain. Nah, itu pulsa akan tinggi sekali. Maka kita lihat industri berbasis telekomunikasi, biasa cash flow-nya akan bagus, apalagi cash basis bayarnya kan tunai ya. Jadi itu akan menarik. Jadi kita harus perhatikan sektornya. Tapi selain telekomunikasi ada lainnya nggak? Infrastruktur akan baik, tentu karena pemerintah yang akan di belakangnya kan. Itu juga baik. Consumer goods akan bagus juga. Consumer goods gitu ya. Bahwa obligasi perbankan tentu akan baik karena itu adalah industri yang paling dijaga oleh pemerintah ya. Mau bagaimanapun perbankan itu cerminan kepercayaan masyarakat, dia akan dijaga baik-baik. Nah, kalau ada itu yang direkomendasikan. Kalau menurut Mas Sidarta sekarang ada yang nggak yang tidak direkomendasikan. Sekarang sementara nih lagi-lagi nggak. Sektornya aja deh, mungkin kalau nggak usah nyebut korporasi. Gimana, ada nggak? Ya tentu kita lihat yang kita cermati yang sehari-hari aja ya. Contoh, kalau kita punya properti ya, semua kalau merasa jual agak seret gitu, properti kok susah pembelian. Nah, itu artinya juga sama dengan beberapa pengusaha di bagian itu gitu ya, bisnis yang bergerak di bagian itu. Beberapa kontraktor tentu kita harus cermati sekali karena dia kan sangat tergantung dengan pembayaran gitu ya, pembayaran proyeknya, dan biasa marginnya labanya nggak gede-gede banget kontraktor biasanya. Nah, itu kita harus perhatikan lah bisnis-bisnis yang seperti itu. Multi finance, nah ini juga kita harus agak perhatikan. Kenapa? Karena kalau sekarang kita bayar DP sama lanjutin cicilan, sama harganya kadang-kadang orang ngemplang gitu ya. Nah, ya udah. Nah, itu seperti itu. Mas Sidarta, sekarang kalau misalnya kan kalau kita cermati daftar data gitu ya, reksadana pendapatan tetap itu ada banyak gitu. Wah, ini untuk memilih satu di antara kemudian yang paling baik itu indikatornya apa? Indikator yang utama itu biasanya kita akan lihat pertama kali ujungnya kita harus tahu dulu siapa pengelolanya. Jadi ada baiknya kita filter berdasarkan manajer investasi baru pilih produk. Karena produk itu bisa banyak gitu ya. Nah, tahunya yang mana manajer investasi yang oke apa enggak? Biasa ukuran yang paling sederhana itu lihat saja misalkan kelolaan dananya. Karena itu ada bukti seberapa baik kepercayaan orang terhadap perusahaan tersebut. Tentu kita tidak boleh memarginalisasi orang yang baru, manajer investasi baru yang belum mendapat kepercayaan. Maka berikutnya kita akan lihat latar belakangnya seperti apa perusahaan, siapa backupnya di belakangnya. Kalau kayak Bahana kita backupnya jelas, kita BUMN dan juga perusahaan di Amerika. Oh, ini clear nih di bawah Kementerian Keuangan. Nah, itu yang kita harus lihat, itu yang utama. Setelah itu kita lihat produk tentu kita akan cermati isinya yang utama. Isinya jangan terlalu silau dengan kinerja. Wah, ini cakep sekali 20%, 40%. Belum tentu tuh. Nah, itu hati-hati. Kan kita bertanya juga, kok tinggi sekali gitu ya. Isinya apa? Ini kita harus cermati. Kadang-kadang orang tuh selalu silau dengan kinerja sehingga lupa menanyakan isinya. Ada baiknya kontak dengan marketingnya, tanya. Kalau jawabannya meyakinkan, ya oke, kita mungkin bisa mulai melihat. Nah, kalau misalnya kita sudah masuk nih, kita sudah memilih mana produknya yang paling oke, lalu kemudian menjadi investasinya, lalu untuk kedepannya paling tidak untuk selama 1,5 tahun gitu ya, yang harus diperhatikan tuh apa supaya
Oke. Mencermati. Yang perlu diperhatikan sebenarnya pertama adalah isi strateginya dulu. Isi strategi itu apa? Kalau isinya obligasi pemerintah atau isinya obligasi korporasi. Kita lihat tuh karena itu beda kita ngelihatnya. Nah, kalau misalnya kita lihat udah isi obligasi korporasi, nah kita lihat tuh isinya apa. Dan kemudian kita lihat sektor kita bacakan, dengerin berita satu dan lain-lain, ini gimana nih sektor ini, perusahaan-perusahaan ada dia, terutama top 5 holdingnya, 5 besarnya, karena itu akan berpengaruh sekali ya. Nah, itu dicermati. Kemudian kita lihat kinerja. Kinerja jangan jauh-jauh lah dari yang lain-lain gitu. Naik turun tuh wajar, tapi kalau kejauhan keterlaluan. Baik, Mas Sidarta, terima kasih telah hadir bersama kami. Selamat pagi, sukses selalu Mas Sidarta. Sama-sama.